Kaisar Naga Abadi Chapter 4111 Bahasa Indonesia. Bab 4111, Kaisar Surgawi tingkat ke-7 dan ke-9. Poin prestasi Luming yang tersisa hanya dapat mendukungnya untuk berkultivasi di tingkat ketiga selama kurang dari 5 tahun. Dia berencana menggunakan poin prestasi yang tersisa untuk meningkatkan kultivasinya. Ia bangkit dan pergi, kembali ke danau kedua yang dipenuhi darah para dewa primitif. Ia melangkah keluar dan jatuh ke dalam danau untuk mulai berkultivasi. Seketika, Luming merasakan tekanan yang mengerikan seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Namun, pada saat yang sama, ada energi yang sangat murni yang meresap ke dalam tubuhnya dari darah dewa primitif, mengalir ke setiap sel di tubuhnya. Energi tabu Luming berkembang pesat. Meskipun tidak secepat pertarungan hidup dan mati di mana potensi dalam sel langsung namun lebih baik karena tidak ada habisnya, dan terus membaik dari waktu ke waktu. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Tepat seperti yang diperkirakan Luming. Dalam waktu setengah tahun, Luming telah maju dari tingkat kelima ke tingkat keenam alam Kaisar Surgawi. Kekuatannya juga meningkat pesat. Setelah terobosan, Luming tidak pergi. Ia terus berkultivasi dan mulai menerobos ke alam Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Kesulitan untuk maju dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7 alam Kaisar Surgawi bahkan lebih besar dan kultivasinya bahkan lebih sulit. Itu adalah terobosan dari alam Kaisar Surgawi Tengah ke alam Kaisar Surgawi Tinggi. Bahkan di sini, mustahil untuk menerobos dalam waktu setengah tahun. Luming telah berkultivasi selama 3,5 tahun. Dia akhirnya berhasil menembus alam Kaisar Surgawi tingkat ke-6 ke tingkat ke-7. Pada saat ini, Luming memiliki sekitar 150.000 poin prestasi tersisa. Butuh waktu lebih lama untuk menerobos dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8 alam Kaisar Surgawi. Luming berspekulasi bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 15 tahun. Oleh karena itu, Luming mengakhiri kultivasinya, keluar dari menara penciptaan, dan kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke kediamannya, dia mendapati bahwa Dandan dan yang lainnya telah kembali dan sedang berkultivasi di kamar masing-masing. Mereka jelas sedang mencerna harta yang telah mereka tukarkan dari aula pertukaran merit. Luming juga kembali ke kamarnya. Begitu kembali ke kamarnya, mata Luming berbinar karena dia merasakan aura kuat menyebar dari kamarnya. Itu adalah aura Qiu-Qiu. Sebelum pergi ke menara penciptaan, Luming telah meminta Qiu-Qiu untuk kembali sendirian. Itu karena Qiu-Qiu tidak bisa memasuki menara keberuntungan kecuali Qiu-Qiu juga memiliki poin prestasi untuk dibelanjakan. Jelas, Qiu-Qiu tidak memilikinya. Oleh karena itu, Qiu-Qiu kembali ke kamar Luming untuk memurnikan separuh tombak hitam itu. Jelaslah bahwa Qiu-Qiu telah memurnikan setengah tombak hitam setelah lebih dari 10 tahun. Pada saat ini, ia sedang berkembang. Luming mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia menyadari bahwa Qiu-Qiu telah berubah menjadi bola dan melayang di udara. Tubuhnya yang bulat terus-menerus memancarkan cahaya terang dan fluktuasi yang kuat. Selain itu, auranya terus meningkat. Alam Kaisar Surgawi tingkat ke-7, tingkat ke-8, tingkat ke-9. Pada akhirnya, aura Qiu-Qiu naik hingga ke Kaisar Surgawi tingkat ke-9 sebelum berhenti. Dandan benar-benar berhasil menembus beberapa level kultivasi sekaligus dan mencapai level ke-9 Kaisar Surgawi. Kemudian, dia mencapai batas dan berhenti. Luming tahu bahwa Qiu-Qiu telah mencapai batas alam Kaisar Surgawi. Satu langkah lagi dan dia akan menjadi Dewa Kaisar. Dari Kaisar Surgawi ke Kaisar Surgawi, tidak ada yang namanya Kaisar Surgawi setengah langkah. Puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9 adalah batasnya. Langkah selanjutnya adalah alam Kaisar Surgawi. Namun, tidak mudah untuk menerobos dari puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9 ke alam Kaisar Surgawi. Itu membutuhkan transformasi bintang dalam tubuh seseorang menjadi lubang hitam. Itu sangat sulit dan membutuhkan proses dan kesempatan. Luming berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa hari, aura Qiu-Qiu akhirnya stabil. Asyik, tubuh Qiu-Qiu menyusut dan terbang ke sisi Luming. Kau memurnikan separuh tombak hitam itu? Luming bertanya. Belum,
Aku baru menyempurnakan sebagian saja. Setengah tombak itu bukan hal yang sepele, tapi aku sudah memperoleh kemampuan yang sangat hebat. Qiu berkata dengan bersemangat. Sebuah kemampuan. Ayo kita coba. Lu Ming menunjukkan ekspresi tertarik. Dia kemudian membawa Qiu keluar dari ruangan dan tiba di sebuah ruang rahasia yang besar. Ruang rahasia semacam ini dibangun di barak tentara Dewa Sungai Surgawi untuk latihan tanding. Ada aturan di antara senjata-senjata kelas surga bahwa mereka tidak bisa bertarung satu sama lain. Oleh karena itu, ada ruang rahasia yang dikelilingi oleh barisan besar untuk bertarung. Mereka bisa belajar dari satu sama lain dan berkembang bersama. Mereka tidak bisa terlibat pertengkaran sengit. Di ruang rahasia, Lu Ming dan Qiu berdiri berhadapan. Lu Ming, kultivasimu hanya di alam Kaisar Surgawi tingkat 7. Apakah kau ingin aku menggunakan kekuatan penuhku? Bola terus berlanjut. Gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Jangan khawatir, kau tidak akan bisa menyakitiku. Lu Ming sangat percaya diri. Sekarang dia bisa bertarung setidaknya di 6 level. Meskipun kultivasinya 2 level lebih rendah dari Qiu, dia masih cukup percaya diri. Betapa yakinnya. Kalau begitu, ambillah ini. Qiu berteriak. Tubuhnya yang bulat berubah dengan cepat, berubah menjadi tombak perak panjang. Ia menerobos udara dan menusuk ke arah Lu Ming. Dia sebenarnya masih menahan diri. Bibir Lu Ming melengkung ke atas. Qiu telah menyempurnakan tombak hitam itu. Jika ia menggunakan kemampuan tombak hitam itu seharusnya juga berubah menjadi tombak hitam. Sekarang, tombak itu hanya berubah menjadi tombak perak sebelumnya, jadi jelas ia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Asyik, kecepatan tombak perak itu sangat mengejutkan. Dalam sekejap, tombak itu sudah berada di depan Lu Ming. Asyik, telapak tangan Lu Ming bagaikan pisau, menghantam ujung tombak perak itu. Seketika, tombak perak itu bergetar hebat dan terlempar mundur dalam jarak yang jauh. Tombak itu menghantam dinding ruang rahasia, menimbulkan suara dentuman keras. Tulisan-tulisan rahasia yang padat muncul pada dinding. Kekuatan serangannya meningkat sedikit. Lu Ming mengangguk dan membuat penilaian dalam hatinya. Dulu, saat Qiu berubah menjadi tombak perak, ia dapat melawan lawan yang 2 tingkat lebih tinggi darinya di alam Kaisar Surgawi. Namun, dalam pertukaran sebelumnya, Lu Ming memperkirakan bahwa ia dapat melawan lawan yang 2,5 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, ini jelas bukan bentuk terkuat Qiu. Qiu, gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Kau tidak sebanding denganku jika seperti ini. Gunakan semua kemampuanmu dan jangan bersembunyi. Kata Lu Ming. Ya, ini tidak masuk akal. Aku takut menyakitimu, tapi sekarang aku tidak akan bersikap sopan. Qiu berteriak keras, dan tubuhnya mengalami perubahan hebat lagi. Ia berubah menjadi tombak hitam yang lengkap. Pada saat yang sama, aura mengerikan terpancar dari tombak hitam itu, dipenuhi dengan perasaan primitif dan kuno. Hal itu membuat Lu Ming merasa bahwa ia tengah berhadapan dengan dewa primitif. Dewa primitif. Lu Ming sedikit terkejut. Mungkinkah setengah dari tombak hitam itu berhubungan dengan dewa primitif? Lu Ming, hati-hati. Aku akan menggunakan serangan terkuatku. Suara Qiu terdengar. Kemudian, tombak panjang berwarna hitam itu menembus kehampaan dan menusuk ke arah Lu Ming. Dalam proses penusukan, tombak hitam itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya itu benar-benar mengembun menjadi sosok dewa primitif yang sangat besar. Dewa primitif ini juga memegang tombak hitam panjang di tangannya dan dia menusukkannya ke arah Lu Ming. Pupil mata Lu Ming sedikit mengecil. Kaisar Naga Abadi Chapter 4112 Bahasa Indonesia. Bab 4112, Panggilan Nama oleh Raja Surgawi. Menarik. Ekspresi penuh harap terpancar di mata Lu Ming. Pada saat yang sama, ia mengedarkan formula karakter pertempuran dan melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 6 kali lipat. Berbagai keterampilan rahasia meledak di tubuhnya pada saat yang sama, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni yang menyilaukan. Ini karena gerakan Qiu membuatnya merasa tertekan. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan yang mengguncang langit dan bumi, lalu menghantam tombak hitam itu. Terdengar ledakan dahsyat,
dan arus udara yang dahsyat menyapu ke segala arah, menghantam dinding di sekitarnya dan terhalang. Asyik, tombak hitam panjang di tangan roh dewa primitif bergetar hebat lalu hancur. Kekuatan tinju yang mengerikan terus menghantam roh dewa primitif, menembus dadanya. Roh dewa primitif itu segera bubar dan lenyap. Tombak hitam yang diubah Qiu-Qiu terlempar mundur dan menghantam dinding ruang rahasia lagi. Aku sudah selesai, dasar mesum. Qiu-Qiu berteriak dan berubah kembali menjadi bola, menatap Lu Ming dengan kaget. Kamu juga cukup kuat, Lu Ming berkata dengan ekspresi senang di wajahnya. Dari gerakan tadi, Lu Ming dapat mengatakan bahwa Qiu-Qiu dapat melewati 4 level dan bertarung. Bahkan, levelnya sedikit lebih tinggi dari itu. Mereka yang berada pada level yang sama akan lebih kuat dari kandidat biasa dalam daftar pahlawan alam semesta. Kemampuannya melintasi level seharusnya mendekati Ling Yu. Sebelumnya, Qiu-Qiu hanya bisa bertarung di 2 level, tetapi sekarang, ia bisa langsung melewati 4 level dan hanya bisa memurnikan setengah tombak. Ini terlalu mengejutkan. Potensi Qiu-Qiu sungguh tak terbatas. Bakat macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Bakat Qiu-Qiu benar-benar mengejutkan. Bakat itu benar-benar tak tertandingi, dan terasa lebih hebat daripada energi tabunya. Selama dia memiliki senjata suci yang levelnya cukup tinggi untuk dilahapnya, dia akan mampu terus berevolusi dan berkembang, dan bakatnya akan menjadi semakin menakutkan. Lu Ming juga diam-diam mencari banyak informasi tetapi dia tidak menemukan catatan serupa. Namun, setelah pertempuran ini, Lu Ming dapat menilai secara kasar kekuatan tempurnya. Dia bisa bertarung setidaknya 6,5 tingkat di atasnya. Ini adalah kemajuan yang sangat besar. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka akan sangat ketakutan. Kekuatan terlarang itu sungguh menantang surga. Lu Ming menghela napas dan merasa sedikit bangga. Namun, ketika dia memikirkan sebuah masalah, rasa bangganya langsung sirna. Dia memikirkan kereta terbang, yang juga merupakan hal tabu. Selain itu, ayah Xian Yanxing di kehidupan sebelumnya juga merupakan tabu. Namun, tabu-tabu terhadap istana surgawi ini tampaknya tidak memiliki keunggulan. Tampaknya mereka bahkan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Lu Ming tidak menyangka bahwa dirinya lebih kuat dari daerah terlarang lainnya. Ini berarti bahwa istana surgawi benar-benar mengerikan. Kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dilihat Lu Ming saat ini. Lu Ming masih harus menempuh jalan panjang. Ayo pergi, ayo pergi. Lu Ming memberi isyarat kepada Qiu-Qiu. Qiu-Qiu berubah kembali menjadi gelang dan memakaikannya di tangan Lu Ming. Gelang itu mengikuti Lu Ming kembali ke kediaman mereka. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming mengeluarkan baju besi. Itu adalah baju zirah surgawi kelas 1. Ada kekuatan yang membatasi dalam baju besi prajurit surgawi tingkat 2 yang dapat menembus sel mereka dan mengendalikan mereka. Dia bertanya-tanya apakah baju besi prajurit surgawi tingkat pertama memilikinya. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming mulai memakainya. Seperti yang diduga, begitu dia mengenakan baju zirah prajurit surgawi kelas 1, kekuatan yang lebih kuat pun menyusup ke dalam selnya dan bersembunyi. Itu tidak cukup. Tabu Lu Ming menyebar ke setiap sel dan dia dapat dengan jelas menangkap kekuatan ini. Selama Lu Ming bersedia, dia dapat menghancurkan kekuatan ini kapan saja. Aku akan menggunakannya untuk saat ini. Baju zirah senjata surgawi tingkat pertama dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari Dewa Kaisar tingkat ketiga. Itu akan sangat berguna di saat kritis. Lu Ming bergumam. Pada saat ini, matanya berkedip karena dia merasa ada orang di luar pintu. Itu bukan Dandan dan Ling Yuwei, tetapi orang lain. Lu Ming berdiri dan membuka pintu. Ia melihat seorang pria parubaya yang anggun mengenakan jubah putih. Dilihat dari pakaiannya, ia jelas seorang pejabat langit. Mereka yang bisa menjadi pejabat langit hampir semuanya adalah Raja Langit. Lu Ming tidak berani ceroboh. Prajurit langit kelas 1, Mu Yun, memberi hormat kepada penguasa langit, katanya sambil menangkupkan tinjunya. Bolehkah aku tahu apa urusanmu denganku? Aku mencarimu karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku punya misi untukmu. Ikuti aku.
Kata pejabat surgawi yang anggun itu. Sebuah misi. Apakah aku satu-satunya? Lu Ming berkata, matanya menatap ke arah kamar Dandan dan Ling Yuwei. Tentu saja, kamu bukan satu-satunya. Namun, kamu satu-satunya di area ini. Ikutlah denganku. Dengan itu, pejabat langit yang elegan itu berbalik dan pergi. Lu Ming bingung namun dia hanya bisa mengikutinya dan bertanya, Tuan pejabat langit, bolehkah saya bertanya apa misi saya? Saya tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa itu adalah perintah dari Dewa Langit. Anda juga diberi nama oleh Dewa Langit. Kata pejabat surgawi yang anggun itu. Dia melirik Lu Ming dengan rasa ingin tahu seolah-olah dia ingin melihat apa yang istimewa dari Lu Ming sehingga penguasa surga harus menamainya secara pribadi. Dewa surgawi memanggilnya secara pribadi. Lu Ming sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah. Apakah Dewa Semesta Alam menemukan sesuatu? Atau mungkinkah Raja Surga melihat penampilannya yang luar biasa dan bakatnya yang hebat terakhir kali, jadi dia memberinya tugas baru? Saya tidak dapat menebak. Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan keraguan saat ia mengikuti pejabat langit yang anggun itu menuju ke sebuah aula. Ketika dia tiba di aula utama, dia menyadari bahwa sudah ada beberapa orang di sana. Mereka semua adalah jenius yang hebat. Pandangan Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia terkejut. Ini karena orang-orang di aula semuanya adalah orang muda dengan kultivasi yang sangat tinggi. Lu Ming merasakan mereka dengan saksama dan menyadari bahwa kultivasi mereka setidaknya adalah Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Hanya sedikit yang berada di alam Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Sebagian besar dari mereka berada di alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Terlebih lagi, mereka semua mengenakan baju besi emas. Baju zirah surgawi kelas 1. Orang-orang ini hanyalah Kaisar Dewa, tetapi mereka semua adalah prajurit Dewa kelas 1. Mudah dibayangkan bahwa mereka semua sangat kuat. Lu Ming mengenakan baju besi prajurit surgawi emas kelas 1. Dia tidak menonjol saat berjalan di sini. Beberapa orang hanya meliriknya dan tidak peduli lagi. Lu Ming berdiri di samping dan mengamati secara diam-diam. Ia menyadari bahwa ada total 35 orang di aula tersebut, termasuk dirinya. Kebanyakan dari mereka berasal dari 10 ras teratas, dan sebagian kecil dari mereka berasal dari ras lain yang berperingkat lebih tinggi. Orang-orang ini memiliki keraguan di mata mereka. Jelas, seperti Lu Ming, mereka tidak tahu misi seperti apa yang akan mereka terima. Lu Ming menunggu dengan tenang. Beberapa orang datang satu demi satu. Mereka semua adalah anak muda dengan kultivasi yang sangat tinggi. Namun, tidak satu pun dari mereka berada di alam Tirk Surgawi. Semuanya berada di alam Kaisar Surgawi. Akhirnya, totalnya 39 orang berkumpul di sini. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan masuk melalui pintu. Suku manusia surgawi. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Ketiga orang yang datang kemudian semuanya berasal dari suku manusia surgawi. Mereka memiliki rambut emas dan temperamen serta aura yang unik, sehingga mereka sangat mudah dikenali. Kaisar Naga Abadi Chapter 4113 Bahasa Indonesia. Bab 4113, Pengadilan Surgawi Kuno yang Agung. Ketiga kultivator dari suku manusia surgawi semuanya berusia setengah baya. Mereka berpakaian santai dengan jubah panjang, tetapi mereka memancarkan aura yang tak terduga. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Meskipun mereka bertiga tidak berada di level Dewa Master, mereka setidaknya adalah Dewa Kaisar Puncak. Mereka jelas sangat kuat. Suasana menjadi tenang. Mereka tahu bahwa mereka akan segera mengetahui misi apa yang akan mereka jalankan. Ketiga pusat kekuatan suku manusia surgawi itu saling memandang. Manusia surgawi setengah baya dengan wajah persegi berbicara lebih dulu, baiklah, semuanya sudah di sini. Sekarang, saya akan memberitahu Anda tentang misi berikutnya. Mata semua orang tertuju pada orang ini, menunggu pesan berikutnya. Misi berikutnya dapat dikatakan menjadi kesempatan Anda. Apakah ada yang pernah mendengar tentang Istana Dewa Kuno yang Agung? Manusia surgawi berwajah persegi itu melanjutkan. Pengadilan surgawi kuno yang agung. Lu Ming tampak bingung. Dia belum pernah mendengar nama ini. Namun hanya mendengar namanya saja, sudah tercium perasaan yang luar biasa.
Pengadilan surgawi kuno yang agung. Apakah itu pengadilan surgawi kuno yang agung yang setenar pengadilan surgawi dan menentang istana surgawi? Seseorang berseru. Lu Ming belum pernah mendengarnya, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak pernah mendengarnya. 10 ras teratas memiliki sejarah panjang. Setelah sekian lama, mereka memahami banyak rahasia yang tidak dapat diketahui oleh orang biasa. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang pemuda dari salah satu dari 10 ras teratas. Orang-orang di tempat kejadian juga memiliki ekspresi berbeda. Sebagian dari mereka terkejut, sebagian lainnya bingung. Mereka yang terkejut tentu pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka yang bingung, seperti Lu Ming, tidak mengetahuinya sama sekali. Setenar roh hidupku, Istana Surgawi. Petik 2. Berita ini mengguncang hati Lu Ming. Roh kehidupannya, Istana Surgawi, dikenal sebagai eksistensi yang dapat menantang Istana Surgawi di puncaknya. Ia sangat kuat, meskipun kemudian dihancurkan oleh Istana Surgawi, warisan yang ditinggalkannya masih membuat banyak orang menjadi gila. Adapun Istana Dewa Kuno yang agung, itu sebenarnya sama terkenalnya dengan Istana Surgawi Roh Kehidupan. Jelas, itu juga merupakan eksistensi yang dapat menantang Istana Surgawi. Mungkinkah misi mereka berhubungan dengan Istana Dewa Kuno yang agung? Benar sekali. Itu adalah Istana Dewa Kuno yang agung. Kultivator manusia surgawi berwajah persegi itu mengangguk dan berkata, dulu, pengadilan Dewa Kuno yang agung itu berkhianat dan tidak menghormati Istana Surgawi. Mereka bahkan mencoba menggulingkan Istana Surgawi dan akhirnya dihancurkan oleh Istana Surgawi. Namun, meskipun pengadilan Dewa Kuno yang agung itu dihancurkan, salah satu dunia intinya dipertahankan dan dikendalikan oleh Istana Surgawi. Namun, dunia batin ini diciptakan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Dewa Kuno yang agung dengan usaha keras. Lingkungan dunia batin disegel dengan 3.000 keterampilan rahasia kuno yang agung dan keterampilan rahasia lainnya yang tak terhitung jumlahnya sebagai inti dan formasi susunan. Tidak mungkin untuk menerobos. Jika makhluk-makhluk kuat di Istana Surgawi menyerang dengan paksa, mereka hanya akan menghancurkan dunia ini. Jika kita ingin masuk, kita hanya bisa menerobos susunan di luar secara perlahan. Ngomong-ngomong, sebagian dari kalian mungkin belum pernah mendengar tentang Istana Dewa Kuno yang agung, tetapi kalian hanya perlu tahu sedikit. Kalian seharusnya pernah mendengar tentang 3.000 keterampilan rahasia kuno, bukan? Itu semua berasal dari Istana Dewa Kuno yang agung. Apa? Perkataan kultivator suku manusia surgawi berwajah persegi itu membuat hati Lu Ming bergetar lagi. 3.000 keterampilan rahasia kuno benar-benar berasal dari Istana Dewa Kuno. Ini adalah berita yang mengejutkan. Lu Ming bukan satu-satunya. Banyak orang lain juga terkejut. Saat itu, Pengadilan Dewa Kuno yang agung mendominasi dunia dengan 3.000 keterampilan rahasia kuno yang agung. Pada saat yang sama, Pengadilan Dewa Kuno yang agung juga menciptakan keterampilan rahasia biasa lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Dewa Kuno yang agung adalah tempat lahirnya keterampilan rahasia. Di dunia batin yang ditinggalkan oleh Pengadilan Surgawi Kuno yang agung, terdapat sejumlah besar keterampilan rahasia kuno yang agung dan banyak keterampilan rahasia biasa. Lebih dari 1.000 keterampilan rahasia kuno yang agung yang tersimpan di aula pertukaran merit Istana Surgawi diperoleh dari dunia batin ini. Tetapi itu terjadi 500 tahun bintang yang lalu. Manusia surgawi berwajah persegi itu terus menjelaskan. 500 tahun bintang yang lalu. Semua orang menghirup udara dingin. Sudah berapa lama? Bahkan seorang kaisar dewa akan merasa sulit untuk hidup selama itu, bukan? Sejak kita menguasai dunia batin yang ditinggalkan oleh Istana Dewa Kuno yang agung, orang-orang Istana Surgawi hanya pernah memasukinya sekali. Itu terjadi 500 tahun bintang yang lalu. Saat itu, ada cacat pada susunan di sekitar dunia batin yang ditinggalkan oleh Istana Dewa Kuno yang agung, dan orang-orang penting Istana Surgawi menemukan celah itu dan mengirim sekelompok orang masuk. Dari sana, mereka memperoleh sejumlah besar keterampilan rahasia kuno yang agung, keterampilan rahasia biasa, dan tentu saja, harta karun lainnya. Namun,
masih banyak dari 3.000 teknik rahasia kuno yang tersisa di sana. Teknik-teknik itu belum diciptakan. Namun, sejak saat itu, formasi di sekitar dunia itu tidak pernah memiliki kekurangan, hingga baru-baru ini. Pada titik ini, jantung banyak orang mulai berdetak lebih cepat. Mereka sudah memiliki gambaran kasar tentang misi mereka selanjutnya. Baru-baru ini, formasi di sekitar dunia inti Istana Dewa Kuno yang agung telah cacat lagi. Tokoh-tokoh besar Istana Surgawi telah bergerak lagi. Saya percaya bahwa sebuah lorong akan segera dibuka dan sekelompok orang akan dikirim masuk. Namun, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, saya merasa bahwa keterampilan rahasia kuno yang hebat di dunia batin yang ditinggalkan oleh Istana Dewa Kuno yang agung telah mengembangkan kesadaran. Manusia surgawi berwajah persegi itu terus menjelaskan, meninggalkan Lu Ming dan yang lainnya tercengang. Apa yang baru saja mereka dengar? Keterampilan rahasia kuno telah mengembangkan kecerdasan. Teknik rahasia juga bisa menghasilkan intelijen. Itu benar-benar tidak pernah terdengar. Anda tidak salah dengar. 500 tahun yang lalu, orang-orang Istana Surgawi masuk dan mendapat berita bahwa teknik rahasia kuno yang hebat telah mengembangkan kecerdasan dan dapat dengan jelas merasakan orang-orang yang bukan dari dunia itu. Setelah orang-orang Istana Surgawi masuk, selama kultivasi mereka terlalu kuat, teknik rahasia kuno yang hebat akan merasakannya dan bersembunyi, membuat mereka sangat sulit ditemukan. Kalau tidak, mereka tidak akan hanya memperoleh beberapa ratus teknik rahasia kuno yang hebat terakhir kali. Sang pembudidaya manusia surgawi berwajah persegi menjelaskan. Meskipun ada ribuan teknik rahasia kuno yang hebat di aula pertukaran merit, tidak semuanya diperoleh dari dunia itu. Ini karena 3.000 teknik rahasia kuno yang hebat telah beredar luas di masa lalu. Beberapa di antaranya diperoleh melalui saluran lain. Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, orang-orang di atas alam tirk surgawi dapat dengan mudah merasakan keterampilan rahasia kuno itu dan bersembunyi. Begitu mereka bersembunyi, sulit untuk menemukannya. Adapun mereka yang berada di bawah alam tirk surgawi, mereka tidak akan begitu takut dengan keterampilan rahasia kuno. Mereka tidak akan bersembunyi. Itulah sebabnya saya meminta Anda untuk datang kali ini. Kultivasi Anda berada di alam tirk surgawi, tetapi kekuatan tempur Anda sangat kuat. Peluang Anda untuk memperoleh keterampilan rahasia kuno akan jauh lebih tinggi. Kali ini, selama Anda memperoleh keterampilan rahasia kuno atau keterampilan rahasia biasa, Anda dapat menyimpannya untuk diri sendiri. Anda hanya perlu membuat salinannya dan memberikannya ke Istana Surgawi. Pada saat yang sama, Istana Surgawi akan memberi Anda poin prestasi sebagai hadiah. Berdasarkan nilai keterampilan rahasia, hadiah poin prestasi juga akan tinggi dan rendah. Tentu saja, itu membutuhkan keterampilan rahasia yang tidak dimiliki Istana Surgawi. Karena Istana Surgawi sudah memilikinya, tidak akan ada hadiah. Manusia surgawi berwajah persegi itu melanjutkan. Mata banyak orang berbinar, terutama Lu Ming. Apa yang paling dia inginkan adalah keterampilan rahasia. Dia menginginkan keterampilan rahasia kuno dan keterampilan rahasia biasa. Sekarang, dia tidak hanya bisa memperoleh keterampilan rahasia, tetapi dia juga bisa menyalinnya ke Istana Surga. Dia bahkan akan diberi hadiah poin prestasi. Bagi Lu Ming, ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Kaisar Naga Abadi Chapter 4114 Bahasa Indonesia. Bab 4114, Murid Inti Istana Surgawi. Kemudian, kultivator suku manusia surgawi berwajah persegi itu berkata bahwa mereka akan diberi pahala yang sama jika mereka menyalin teknik rahasia itu ke Istana Surgawi. Dengan kata lain, selama seseorang memperoleh teknik rahasia kuno yang tidak dimiliki Istana Surgawi dan menyalinnya ke Istana Surgawi, mereka akan diberi hadiah sedikitnya 100.000 poin prestasi. Ini karena keterampilan rahasia kuno yang termurah berharga 100.000 poin prestasi, sedangkan yang lebih mahal dapat berharga hingga 1 juta poin prestasi. Ke-39 prajurit muda surgawi kelas 1 itu semua menatapnya dengan mata menyala-nyala. Jika dia bisa mendapatkan lusinan keterampilan rahasia kuno yang tidak dimiliki Istana Surgawi, bukankah dia akan kaya? Ini memang kesempatan yang besar. Namun, jangan lengah.
Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, ada banyak makhluk hidup di dunia batin yang ditinggalkan oleh istana dewa kuno yang agung. Makhluk hidup ini awalnya adalah makhluk hidup dari alam semesta purba, tetapi mereka semua telah bergabung dengan istana dewa kuno yang agung. Meskipun para ahli istana dewa kuno yang agung hampir terbunuh dalam perang dengan istana surgawi, makhluk hidup yang ditinggalkan sangat membenci makhluk hidup di luar. Terlebih lagi, makhluk hidup itu telah lama tinggal di dunia itu, dan aura mereka sudah agak berbeda dari dunia luar. Jika orang dari dunia luar masuk, makhluk hidup di dalam dapat dengan mudah merasakannya dan menyerang Anda. Sang pembudidaya manusia surgawi berwajah persegi menjelaskan. Hati semua orang hancur. Tuanku, apakah Anda tahu apa tingkat kultivasi dari makhluk terkuat di dunia itu? Seseorang bertanya. Aku tidak yakin, tetapi pasti ada kaisar dewa. Adapun alam guru dewa, itu seharusnya tidak mungkin. Itu bukan alam semesta purba. Itu hanya dunia yang tertinggal. Itu tidak dapat melahirkan guru dewa. Setidaknya, mereka yang memasuki 500 tahun bintang yang lalu tidak menemukan guru dewa. Pria berwajah persegi itu menjelaskan. Baiklah, kurang lebih sudah saya jelaskan. Saya punya informasi terperinci di sini. Coba lihat dan Anda akan lebih memahaminya. Setelah pria berwajah persegi itu selesai berbicara, ruang di antara alisnya bersinar, dan giok surgawi impian muncul. Kemudian, layar cahaya besar muncul di udara. Di layar cahaya itu, ada baris-baris kata yang memperkenalkan secara rinci beberapa informasi tentang dunia batin yang ditinggalkan oleh istana surgawi kuno. Tidak banyak informasi yang bisa diperoleh. Lagi pula, orang-orang di istana surgawi hanya pernah masuk sekali, dan itu terjadi 500 tahun bintang yang lalu, yang sudah terlalu lama. Tak lama kemudian, Lu Ming dan kelompoknya telah menghafal seluruh informasi tersebut. Oh, ada satu hal lagi. Kalian bukan satu-satunya yang akan masuk kali ini. Beberapa murid inti istana surgawi juga akan masuk. Beberapa dari mereka berasal dari suku manusia surgawi, dan beberapa adalah murid pribadi dari tokoh-tokoh penting. Pria berwajah persegi itu menjelaskan. Apa? Hati orang-orang yang hadir bergetar dan mereka menampakkan ekspresi serius. Mereka semua merupakan para petinggi alam kaisar surgawi di alam semesta purba, dan mereka adalah yang terbaik dalam hal bakat dan kekuatan tempur. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak percaya diri saat menghadapi para penguasa suku manusia surgawi atau para murid yang diam-diam ditipu oleh orang-orang besar. Jelas, kekuatan utama yang datang kali ini mungkin adalah para penguasa suku manusia surgawi dan murid-murid inti dari tokoh-tokoh penting istana surgawi. Mereka kemungkinan besar hanya ada di sana untuk menambah jumlah, jadi tidak baik untuk memiliki mereka. Suasana gembira sebagian orang menurun. Namun, Lu Ming menantikannya dan hatinya membara. Seorang murid inti yang diterima oleh petinggi istana surgawi. Bukankah Qiu Yue diduga telah diterima sebagai murid oleh seseorang dari istana surgawi? Apakah mereka akan pergi bersama kali ini? Awalnya, jika seorang prajurit surgawi ingin berhubungan dengan murid inti istana surgawi, ia mungkin harus dipromosikan menjadi jenderal surgawi. Jika tidak, orang biasa tidak akan memenuhi syarat. Namun sekarang, kesempatan itu telah datang. Jika dia bisa melihat Qiu Yue dan tahu bahwa dia baik-baik saja, Lu Ming akan merasa tenang. Dia bisa meninggalkan istana surgawi kapan saja dia mau. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan dan melihat apa yang perlu kulihat. Sekarang, ikut aku. Setelah berkata demikian, manusia surgawi berwajah persegi itu berjalan memasuki aula bersama kedua pembudidaya suku manusia surgawi lainnya. Bagian dalam aula itu awalnya berupa dinding. Namun, saat mereka mendekat, dinding itu beriak seperti air dan menghilang, menampakkan sebuah pintu besar. Mereka melangkah keluar dan melewati pintu. Lu Ming dan yang lainnya segera mengikuti dan keluar dari pintu. Saat mereka melangkah melewati pintu, mereka sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Ini adalah kekosongan yang luas. Di tengah kehampaan yang luas, terjadilah pemandangan yang mengejutkan. Itu adalah rune. Di antara semuanya, ada beberapa rune yang paling menarik perhatian.
Masing-masing rune sebesar sebuah planet. Dengan penglihatan Lu-Ming, sekilas dia bisa mengetahui bahwa ada total 3.000 rune yang sebesar planet. 3.000 rune itu sebesar planet, dan memiliki warna dan aura yang berbeda-beda. Ini, mungkinkah 3.000 rune itu berhubungan dengan 3.000 teknik rahasia kuno? Hati Lu-Ming bergetar. Ada beberapa jenis rune yang ia kenal. Itu adalah aura 3.000 keterampilan rahasia kuno yang telah dia kembangkan. Selain itu, ada banyak sekali rune kecil di antara 3.000 rune besar. Rune-rune kecil ini jauh lebih kecil tetapi jumlahnya berkali-kali lipat. Dengan penglihatan Lu-Ming, dia merasa matanya silau pada pandangan pertama. Dia tidak dapat mengetahui berapa banyak rune yang ada. Rune besar dan kecil ini saling terjalin dan terhubung satu sama lain, membentuk bola besar yang terus berputar di udara. Lebih jauh lagi, rune tidak statis. Rune terus mengalir dan berubah. Setiap saat, terjadi perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang mengelilingi bola besar itu dan menyerang terus-menerus. Sinar cahaya memasuki bola itu. Aura yang sangat kuat. Pupil mata Lu-Ming mengecil. Masing-masing sosok itu sangat menakutkan dan tak terduga. Mereka berkali-kali lebih kuat dari 3 kultivator suku manusia surgawi yang membawa mereka ke sini. Lu-Ming yakin bahwa sosok-sosok itu pastilah Master Dewa. Faktanya, mereka bukanlah Master Dewa biasa. Di dalam bola ini terdapat dunia batin yang ditinggalkan oleh Istana Dewa Kuno yang agung. Rune yang Anda lihat semuanya didasarkan pada teknik rahasia dan dipadatkan bersama dengan sebuah arai. 3.000 rune terbesar disempurnakan dengan 3.000 teknik rahasia kuno yang hebat sebagai intinya, dan rune-rune kecil itu disempurnakan dengan teknik rahasia biasa lainnya sebagai intinya. Rune yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan berubah tanpa henti, membuatnya sulit untuk ditembus. Namun baru-baru ini, formasi tersebut telah dilonggarkan, dan beberapa tokoh penting sedang menghancurkan formasi tersebut. Anda hanya perlu menunggu, kata Raja Surga berwajah persegi. Seperti yang diharapkan. Jantung Lu-Ming berdebar kencang. Rune-rune ini memang berhubungan dengan keterampilan rahasia. Ia telah menebak dengan benar. Murid inti Istana Surgawi. Pada saat itu, seseorang berseru dengan suara rendah. Kaisar Naga Abadi Chapter 4115 Bahasa Indonesia. Bab 4115, Murid Dewa Surgawi Dameng. Murid inti Istana Surgawi. Seseorang berseru. Lu-Ming dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke satu arah. Tak jauh dari situ, beberapa sosok mengambang di kehampaan. Jumlah orangnya jauh lebih banyak dari mereka, sekitar 50 orang. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah belasan pria dan wanita muda. Semua pria muda ini berambut emas. Para pria tampan dan para wanita cantik. Yang paling unik dari semuanya adalah temperamen mereka. Masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang mulia. Temperamen ini tidak sengaja ditunjukkan, tetapi tampaknya merupakan bawaan. Ia merupakan sosok yang angkuh dan berkuasa, memandang rendah semua makhluk hidup, dan memiliki temperamen yang unik. Sejujurnya, Lu-Ming merasa tidak nyaman pada pandangan pertama dengan temperamen ini. Jelaslah bahwa para pemuda dan pemudi ini semuanya berasal dari suku manusia surgawi. Sisanya berasal dari berbagai ras dan semuanya adalah jenius tingkat atas. Lu-Ming meliriknya tetapi tidak melihat Qiu Yue. Ia sedikit kecewa. Pada akhirnya, tatapannya jatuh pada 4 sosok yang samar-samar. Keempat sosok itu diselimuti lapisan cahaya kabur. Lapisan cahaya itu seperti mimpi. Jika seseorang melihatnya dari dekat, mereka akan merasa mengantuk dan jatuh ke dalam mimpi. Lu-Ming segera menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Kekuatan yang luar biasa. Lu-Ming sedikit terkejut. Dengan kultivasi dan penglihatannya, dia tidak dapat melihat kekuatan misterius itu dan hampir saja jatuh ke dalamnya. Namun, Lu-Ming masih bisa melihat bahwa keempat sosok itu semuanya wanita muda. Favorit surga muda lainnya juga tertarik dengan keempat sosok tersebut. Kekuatan mimpi yang hebat. Mereka semua adalah murid Dewa Surgawi Dameng. Seseorang berseru kaget. Dewa Langit Dameng,
Apakah yang kau bicarakan adalah Dewa Langit yang paling berkuasa dan termasuk dalam Dewa Langit teratas? Pemuda lainnya berseru. Orang-orang yang berbicara pada dasarnya adalah para jenius dari 10 ras teratas karena mereka mengetahui lebih banyak hal. Benar sekali. Dialah penguasa surga. Bahkan di antara semua penguasa surga di 5 istana surgawi besar, dia menduduki peringkat teratas. Dia sangat menakutkan. Aku tidak tahu seberapa kuatnya dia. Yang ku tahu dia pernah bergerak dan langsung menenggelamkan semua makhluk hidup di seluruh galaksi ke dalam mimpi. Pemuda lainnya berkata, yang lainnya terkesiap, mampu membuat semua makhluk hidup di seluruh galaksi tertidur dalam sekejap, betapa dahsyatnya hal ini. Berapa banyak makhluk yang ada di satu galaksi? Itu benar-benar tak terhitung, tetapi dalam sekejap, semua makhluk hidup terperangkap dalam mimpi. Seberapa dahsyatkah ini? Sungguh tak dapat dipercaya. Bahkan Luming diam-diam terkesiap kaget. Saat dia mendapatkan mutiara angin ganas, dia pernah melihat penguasa mutiara angin ganas menghancurkan sebuah galaksi dengan angin ganasnya. Namun, menghancurkan galaksi pasti lebih mudah daripada membuat orang-orang di galaksi itu tertidur dalam sekejap. Bahkan, itu jauh lebih mudah. Jelaslah bahwa Dewa Damang Surgawi ini lebih kuat dari pemilik mutiara angin kencang. Konon katanya Dewa Damang tidak mudah menerima murid, dan dia hanya menerima murid perempuan, tidak menyangka kali ini dia akan memiliki 4 murid muda. Jarang sekali. Aku juga pernah mendengarnya. Dewa Langit Damang adalah kecantikan yang tak tertandingi di dunia, begitu pula para pengikutnya. Aku benar-benar ingin melihat wajah asli dari ketiga orang ini. Ada yang berbicara secara rahasia, tetapi mereka tidak berani berbicara terlalu keras. Apakah Qiu Yue ada di dalam? Luming terus berpikir dalam benaknya dan menilainya dengan cermat, mencoba mencari tahu sesuatu. Namun, lapisan kekuatan mimpi besar itu sangat misterius. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Ini membuat Luming sedikit cemas. Dia berada dalam wujudnya saat ini, tubuh terlarang, dan aura sumber kehidupannya telah berubah. Bahkan jika dia berdiri di depan Qiu Yue, dia tidak akan mengenalinya. Dia harus mengambil inisiatif untuk memastikan apakah Qiu Yue ada di sana atau tidak. Namun, saat ini belum waktunya. Ada tokoh penting dari Istana Surgawi di sini. Dia tidak berani bertindak gegabah, atau itu akan sangat merepotkan. Untuk saat ini, ia hanya bisa menunggu dan menanti hingga ia memasuki dunia batin yang ditinggalkan oleh Istana Dewa Kuno yang agung. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada saat ini, sosok-sosok yang menghancurkan matriks berteriak pada saat yang sama, dan aura yang mengerikan menyebar. Beberapa tokoh penting dari Istana Surgawi menyerang pada saat yang sama. Asyik, bola rahasia itu bergetar hebat, dan sebuah lorong muncul di salah satu tempatnya. Sekaranglah saatnya. Kalian semua harus bergegas masuk. Ingat, kalian hanya punya waktu 3 tahun di sana. Setelah 3 tahun, kami akan menarik kalian keluar dengan paksa. Salah satu tokoh penting berteriak. Ayo pergi. Belasan pemuda dan pemudi dari suku manusia surgawi adalah yang tercepat. Dalam sekejap, mereka bergegas menuju lorong. Mengikuti dari belakang adalah murid-murid inti tokoh-tokoh penting Istana Surgawi. Ayo pergi juga. Luming dan 39 prajurit surgawi kelas 1 lainnya juga bergerak dan bergegas menuju lorong itu. Begitu dia masuk ke lorong, dia merasa seolah-olah dunia telah berputar. Saat berikutnya, Luming menyadari bahwa dia telah mendarat di sebidang tanah datar. Orang-orang yang tadi bergegas masuk semuanya ada di sini, tidak tersebar. Aura dunia ini memang berbeda dengan dunia luar. Luming merasakan bahwa tempat ini telah lama terisolasi dari dunia. Secara alami, tempat ini menjadi agak berbeda dari alam semesta purba. Sekarang, ayo kita pergi. Kali ini, kalian semua harus mendengarkan perintahku. Ingat, namaku Yeyu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Suara itu sangat tenang, tetapi mengandung makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda dari suku manusia surgawi. Dia tinggi, tampan, dan memiliki temperamen yang tak tertandingi. Rambut emasnya yang panjang menari-nari seperti api emas.
Yeyu adalah pemimpin para pembudidaya manusia surgawi lainnya. Murid inti dari tokoh besar istana surgawi tampak tenang. Mereka tidak mengatakan apapun dan tetap diam. Di sisi lain, prajurit surgawi kelas 1 yang bersama Lu Ming merasa sedikit tidak nyaman. Tidak diragukan lagi, mereka adalah para jenius terbaik dari ras mereka masing-masing. Bahkan di seluruh alam semesta purba, mereka adalah para jenius terbaik. Mereka terkenal di langit berbintang, jadi mereka secara alami bangga. Namun sekarang, Yeyu memberi perintah dengan nada yang begitu tinggi dan sombong, jadi wajar saja mereka merasa tidak nyaman. Namun tidak seorang pun berani menolak. Pihak lainnya berasal dari suku manusia surgawi, penguasa sejati alam semesta. Yeyu tampaknya tahu bahwa tidak ada yang berani menolak. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menuju ke suatu arah bersama para pembudidaya suku manusia surgawi. Semua orang mengikuti. Pada saat ini, Lu Ming meningkatkan kecepatannya dan tiba di samping keempat wanita yang diselimuti oleh kekuatan mimpi besar. Salam, empat wanita. Saya Mu Yun. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Lu Ming. Anak ini benar-benar ingin merayuku. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Semua murid Dewa Langit Dameng memiliki standar yang sangat tinggi. Seketika beberapa orang tertawa dan berdiskusi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4116 Bahasa Indonesia. Bab 4116, tolong biarkan aku melihat wajahmu. Di mata semua orang, Lu Ming sedang mencoba memulai percakapan dengan keempat murid Dewa Surgawi Dameng. Dia adalah seekor kodok malas yang ingin makan daging angsa. Keempat murid Dewa Surgawi Dameng berhenti dan menatap Lu Ming dengan acuh tak acuh. Empat nona muda, yang ini ingin menghalangi wajah cantik keempat nona muda itu terlebih dahulu. Apakah itu mungkin? Lu Ming menangkupkan tinjunya lagi. Dia ingin memastikan apakah Qiu Yue ada di dalam. Aliran kekuatan mimpi yang besar tidak hanya menghalangi wajah keempat orang itu tetapi juga aura kehidupan mereka. Lu Ming tidak dapat menilai mereka berdasarkan aura kehidupan mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberikan penilaian setelah mereka menarik kekuatan mimpi besar mereka. Begitu dia berkata demikian, keempat pasang mata indahnya langsung memancarkan kidingin. Pada saat yang sama, ekspresi murid inti istana surgawi lainnya juga menjadi gelap. Wajah belasan atau lebih kultivator manusia surgawi muda bahkan lebih suram. 39 prajurit surgawi kelas 1 lainnya juga tampak terkejut. Perkataan Lu Ming agak tiba-tiba. Bocah, kau pikir kau siapa? Apa kau pikir kau bisa menemui keempat dewi itu sesuka hatimu? Aku akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf kepada keempat dewi itu. Di sampingnya, seorang pemuda berteriak dingin, tubuhnya dipenuhi cahaya suci. Ini adalah seorang jenius dari ras malaikat, dan dia telah diterima sebagai murid inti oleh seorang penguasa surgawi dari istana surgawi. Dia sangat berbakat, dan dikenal sebagai seorang jenius dengan prospek masa depan yang lebih baik daripada Jabert. Namun, Lu Ming hanya meliriknya sekilas dan mengabaikannya. Ia terus menatap keempat dewi itu dan bersikeras, empat nona muda, mohon cabut kekuatan mimpi kalian yang besar dan biarkan aku melihat wajah cantik kalian. Kamu mencari kematian. Mati, teriak malaikat itu. Ia melangkah maju dan menyerang Lu Ming seperti sambaran petir. Pedang malaikat terbentuk saat ia menyerang, dan ia menebas kepala Lu Ming. Pedang Qi sangat menakutkan dan sangat kuat. Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Begitu lawannya bergerak, Lu Ming dapat melihat bahwa lawannya memiliki basis kultivasi Kaisar Surgawi tingkat 9. Namun, kekuatan tempurnya sangat kuat, jauh di atas Kaisar Surgawi tingkat 9. Ledakan. Ekspresi Lu Ming tenang. Pedang iblis hitam muncul di telapak tangannya. Teknik pedang iblis yang hebat. Asyik. Satu hitam dan satu putih, kedua cahaya pedang bertemu di udara, meletus dengan ledakan yang mengejutkan. Lalu, sesosok tubuh itu bergetar hebat dan mundur 3 langkah. Itu malaikat. Jadi dia hanya bisa bertarung melawan orang yang 4 tingkat di atasnya. Lagi pula, dia tidak sekuat itu. Lu Ming bergumam dalam hatinya.
Mampu bertarung di 4 level setara dengan bakat kandidat biasa dalam daftar pahlawan di alam semesta. Lu Ming mengira bahwa murid inti dari orang-orang penting di Istana Surgawi akan sangat kuat. Jika orang lain mengetahui pikiran Lu Ming, mereka mungkin akan terdiam. Berapa banyak kandidat yang ada di seluruh alam semesta? Di seluruh jagat raya purba, ia sama langkahnya dengan bulu Phoenix dan tanduk kilin. Bakat yang lebih kuat dari ini, seperti Ling Yuwei dan teks asal Dewa Pejuang, bahkan lebih langka. Bahkan murid-murid orang penting di Istana Surgawi pun tidak mungkin sekuat itu. Bahkan, murid inti yang diterima oleh tokoh-tokoh besar Istana Surgawi tidak semuanya memiliki bakat sebagai kandidat dalam daftar pahlawan alam semesta. Banyak dari mereka yang sedikit lebih buruk. Faktanya, mereka yang mampu bertarung lintas 4 tingkat di alam Kaisar Surgawi adalah yang teratas di antara murid inti Istana Surgawi. Namun, Lu Ming terlalu abnormal. Sebagian besar lawan yang ditemuinya juga abnormal. Tentu saja, ia mengarahkan pandangannya lebih tinggi. Selain itu, ada desas-desus tentang betapa hebatnya murid inti Istana Surgawi, yang membuatnya sangat menghargai mereka di dalam hatinya. Dia mengira mereka semua seperti Yuan Wen, Dewa Perang. Hah! Pada saat ini, mata banyak orang menyipit, memperlihatkan ekspresi terkejut. Bahkan para pemuda dan pemudi dari suku manusia surgawi pun sama. Mereka dapat dengan jelas merasakan tingkat kultivasi Lu Ming. Dia hanya berada di alam Kaisar Surgawi tingkat 7, tetapi dia berhasil mengusir malaikat Kaisar Surgawi tingkat 9 dengan satu gerakan. Apa artinya ini? Meskipun malaikat itu tidak menggunakan kekuatannya secara penuh, itu tetap saja cukup menakutkan. Pada saat itu, semua orang memiliki rasa hormat yang baru terhadap Lu Ming. Namun wajah malaikat itu merah. Bocah, aku ingin kau mati. Keajaiban ras malaikat itu meraung. 12 pasang sayap terbentang dari punggungnya. Cahaya suci melesat ke langit seolah-olah Raja Malaikat telah terbangun. 12 pedang yang terbuat dari cahaya suci muncul di sekelilingnya. Membunuh. Dengan teriakan keras, 12 pedang dewa itu membesar dengan cepat dan berubah menjadi 12 pedang tempur besar, menebas Lu Ming secara bergantian. Pada saat ini, malaikat murka menggunakan seluruh kekuatannya dan mendorong kekuatan tempurnya hingga ke titik maksimal. Akan tetapi, meskipun sudah dinaikkan ke puncak, ia hanya bisa melewati 4 tingkat dan bertarung. Lu Ming menggunakan teknik angin surgawi dan teknik disintegrasi besar. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menyerang. Dalam sekejap, kekosongan itu hancur dan berubah menjadi gelombang kehancuran yang menghantam malaikat itu. Ledakan-ledakan-ledakan. Di langit, serangkaian ledakan terdengar, dan energinya membumbung tinggi ke langit. Kedua belah pihak membentuk perlawanan. Namun, perlawanan itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum cahaya suci itu ditekan oleh Lu Ming. Cahaya itu bergetar terus-menerus dan kemudian meledak dengan suara ledakan keras. Suara malaikat itu terus menghilang. Pada saat ini, banyak orang menarik napas dalam-dalam dan sangat terkejut. Bahkan setelah elit ras malaikat menggunakan semua kekuatannya, dia masih belum sebanding dengan Lu Ming. Ini terlalu mengerikan. Tidak mengherankan bahwa Lu Ming diundang ke dunia batin yang ditinggalkan oleh Istana Dewa Kuno meskipun kultivasinya hanya di tingkat ke-7 dari alam Kaisar Dewa. Dia memiliki kualifikasi. Ah! Malaikat itu menjadi gila. Ia mengangkat kepalanya dan melolong. Rambutnya menari-nari tertiup angin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Bocah, matilah kau. Para elit ras malaikat melolong. Riak mengerikan menyebar dari dahinya, dan pedang pertempuran malaikat terbang keluar. Senjata pembunuh yang hebat. Ini adalah senjata ras malaikat. Dia menjadi marah karena terhina dan ingin membunuh Lu Ming dengan senjata pamungkasnya. Senjata pembunuh yang hebat, apakah kau pikir hanya kau yang memilikinya? Lu Ming mencibir. Dia mengeluarkan mutiara angin kencang dan bersiap untuk menarik angin kencang di dalamnya. Baiklah, kita berhenti di sini. Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar. Itu berasal dari pemimpin suku manusia surgawi, Ye Yu. Malaikat itu tidak berani bergerak setelah Ye Yu berbicara. Dia menarik auranya dan menatap Ye Yu. Tuan Muda Ye Yu,
Pria ini kurang ajar dan sombong. Dia telah menyinggung atasannya dan harus dihukum berat. Tolong buat keputusan. Saya mengerti. Yeyu berkata dengan acuh tak acuh, lalu menatap Lu Ming. Siapa namamu? Penggembala awan. Lu Ming menjawab, dengan jujur. Mu Yun, benar. Bagus sekali. Kamu memang berbakat, tetapi kamu telah menyinggung keempat murid Dewa Surgawi Dameng dan menyerang Jialuo. Kamu telah menyinggung atasanmu. Sekarang, mintalah maaf kepada mereka. Aku bisa membuat keputusan. Setelah kamu meminta maaf, masalah ini akan selesai. Kata Yeyu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4117 Bahasa Indonesia. Bab 4117, Lu Ming menguji air. Yeyu memerintahkan Lu Ming untuk meminta maaf dengan cara yang tinggi dan agung. Di Istana Surgawi, memang ada aturan seperti itu. Murid inti dari tokoh penting Istana Surgawi memang lebih tinggi statusnya daripada prajurit surgawi. Di masa lalu, bahkan prajurit dewa kelas 1 pun tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan murid-murid inti ini. Hanya selama misi khusus ini, Lu Ming dan yang lainnya berhubungan dengan murid-murid inti ini. Adapun melakukan tindakan terhadap murid inti, itu sungguh menyinggung atasan. Namun, mengapa Lu Ming meminta maaf kepada pihak lain? Itu tidak mungkin. Orang ini yang menyerangku lebih dulu. Tidak bisakah aku melawan? Lagi pula, aku hanya penasaran dengan penampilan mereka berempat. Aku tidak punya niat untuk menyinggung mereka, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, kan? Lu Ming berkata, dia juga acuh tak acuh terhadap Yeyu. Ketika orang lain menghadapi Yeyu, mereka lebih atau kurang takut dan bahkan hormat. Namun bagi Lu Ming, itu tidak terjadi. Yeyu mengerutkan kening, tatapan dingin melintas di matanya. Dia sangat tidak senang dengan sikap Lu Ming. Ia sudah terbiasa dengan orang-orang yang bersikap takut dan hormat di hadapannya, dan ia sudah terbiasa dengan orang-orang yang bersikap lebih rendah darinya. Di sisi lain, Lu Ming sama sombongnya dengan dia. Mengapa? Siapa dia sebenarnya? Dia berasal dari suku manusia surgawi. Siapa Lu Ming baginya? Dia hanyalah seorang manusia. Bahkan 10 ras teratas bagaikan semut di depan suku manusia surgawi. Tidak peduli seberapa berbakatnya Lu Ming, dia tetaplah seekor semut rendahan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan suku manusia surgawi? Beraninya kau pikir kau siapa? Beraninya kau berbicara dengan Tuan Muda Yeyu dengan sikap seperti itu. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Sebelum Yeyu bisa mengatakan apapun, seorang kultivator wanita lain dari suku manusia surgawi berteriak. Lu Ming mengerutkan kening. Sejujurnya, sejak pertama kali melihat suku manusia surgawi, dia agak tidak senang dengan sikap mereka yang angkuh dan perkasa. Pada saat ini, sikap mereka bahkan lebih jelas, yang membuat Lu Ming semakin tidak nyaman. Semua orang sama. Apa yang salah dengan kata-kataku? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang sama. Suku manusia surgawi adalah penguasa alam semesta. Siapa yang bisa setara dengan kita? Cara berpikirmu sudah berkhianat dan harus dipenggal. Manusia surgawi perempuan itu berteriak dingin saat rambut emasnya berkibar tertiup angin. Energi emas terpancar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Energi ini, tatapan mata Lu Ming berkedip. Ia menemukan bahwa energi yang digunakan oleh manusia surgawi perempuan itu benar-benar berbeda dengan energi yang digunakan oleh ras-ras utama di alam semesta purba. Itu bukan jenis kekuatan Sen, tetapi jenis energi yang benar-benar baru. Namun, energi ini memberi Lu Ming perasaan yang sangat menakutkan. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil posisi bertahan. Mutiara angin kencang di tangannya juga berputar cepat, siap untuk menarik keluar energi angin kencang kapan saja. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, Yeyu berbicara lagi. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan kultivator manusia surgawi wanita itu. Kultivator manusia surgawi wanita itu tampaknya takut pada Yeyu. Dia segera menahan energinya. Yeyu menatap Lu Ming dan ekspresinya menjadi tenang lagi. Kamu sangat berani. Tidak pernah kecil, kata Lu Ming. Benarkah begitu? Yeyu tersenyum. Aku tidak akan mempersulitmu. Namun, tim ini tidak dapat menampungmu lagi. Kau bisa pergi.
Untuk misi ini, kau bisa melakukannya sendiri. Tuan Muda Yeyu, manusia surgawi perempuan itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh Yeyu dengan tatapannya. Lu Ming juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan memintanya pergi secara langsung. Dia pikir dia harus mengalami pertempuran besar. Tatapan mata Lu Ming jatuh pada 4 sosok yang diselimuti oleh kekuatan mimpi besar. Dia masih sedikit enggan menyerah. Dia tidak tahu apakah Qiu Yue ada di antara mereka. Tiba-tiba, Lu Ming mendapat ide. Ia berkata, 4 wanita, saya ingin menanyakan tentang suatu tempat. Saya ingin tahu apakah keempat wanita itu pernah mendengar tentang alam liar surgawi. Lu Ming mencoba memahami mereka dengan kata-katanya. Sambil berbicara, dia menatap reaksi keempat wanita itu. Padang gurun surgawi jelas mengacu pada benua padang gurun surgawi. Benua hutan belantara suci hanyalah benua biasa di alam purba, jadi tidak ada seorang pun yang hadir pernah mendengarnya sebelumnya. Satu-satunya yang pernah mendengarnya adalah Qiu Yue. Jika Qiu Yue benar-benar salah satu dari mereka berempat, dia pasti akan bereaksi setelah mendengar apa yang dikatakannya. Sayangnya, Lu Ming kecewa. Tidak ada yang aneh dengan keempat wanita itu. Aku tidak tahu. Salah satu gadis menggelengkan kepalanya. Suaranya sangat enak didengar, tetapi Lu Ming tahu bahwa itu jelas bukan suara Qiu Yue. 3 orang lainnya tidak berkata apa-apa dan hanya menggelengkan kepala sedikit. Lu Ming sedikit kecewa. Bukankah Qiu Yue termasuk di antara mereka berempat? Mu Yun, Tuan Muda Yeyu sudah menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu pergi. Kenapa kamu tidak pergi saja? Apa kamu ingin mati? Wanita dari suku manusia surgawi itu berteriak dengan dingin. Lu Ming meliriknya dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia pergi dengan sangat tegas. Dia memperkirakan bahwa Qiu Yue tidak termasuk di antara mereka berempat. Jika dia mendengar kata-kata alam liar yang suci, dia pasti akan bereaksi. Kecepatan Lu Ming sangat cepat dan dia menghilang dalam sekejap mata. Tuan Muda Yeyu, mengapa kau membiarkan Mu Yun pergi? Dia sombong hanya karena dia berbakat. Menurutku, kita tidak boleh membiarkannya hidup. Kata manusia surgawi perempuan itu kepada Yeyu. Jangan terburu-buru. Yeyu tersenyum. Mu Yun ini sangat berbakat. Dia sangat langka di antara semua ras utama di alam semesta purba. Jika aku bisa menaklukkannya, itu akan sangat membantu posisiku di istana surgawi di masa depan. Oh, sang putri ingin menaklukkan penggembala awan ini. Jadi begitulah adanya. Para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya mengangguk. Benar, biarkan dia pergi dulu dan menderita beberapa kesulitan untuk melemahkan semangatnya. Pada saat itu, aku tentu akan bergerak untuk menaklukkannya. Kata Yeyu, di istana surgawi, persaingannya sangat ketat. Meskipun istana surgawi sepenuhnya diperintah oleh suku manusia surgawi, banyak tokoh pentingnya juga berasal dari alam semesta purba. Beberapa dari mereka sangat kuat dan memiliki status tinggi di istana surgawi. Orang-orang ini biasanya membantu suku manusia surgawi dan memegang kekuasaan besar di istana surgawi. Tentu saja, Yeyu juga ingin merekrut beberapa prajurit kuat untuk digunakannya. Jika dia bisa menaklukkan seorang jenius seperti Lu Ming dan tumbuh bersamanya, dia pasti akan tumbuh menjadi ahli yang menakutkan di masa depan. Itu juga akan sangat membantu posisinya di istana surgawi. Saat dia memikirkan hal ini, dia tidak menyerang Lu Ming saat itu juga tetapi membiarkannya pergi. Jika dia tidak memikirkan hal ini, dia tidak akan membiarkan Lu Ming pergi. Dia akan membunuhnya di tempat. Ayo kita cari jurus rahasia kuno itu. Kata Yeyu sambil berjalan pergi. Yang lain mengikutinya. Sosok Lu Ming bagaikan kilat dan dia terbang puluhan ribu mil jauhnya dengan sangat cepat. Berakting sendirian adalah apa yang aku inginkan. Lu Ming sangat santai. Dia tidak sabar untuk bertindak sendiri. Bahkan jika dia mengikuti para kultivator suku manusia surgawi dan memperoleh keterampilan rahasia kuno yang hebat, akankah dia memiliki kesempatan? Dia mengungkapkan keraguannya. Sekalipun pihak lain tidak membiarkannya pergi, dia tetap ingin mencari alasan untuk pergi, dan sekarang adalah waktu yang tepat.
Kaisar Naga Abadi Chapter 4118 Bahasa Indonesia. Bab 4118, Makhluk Hidup di Dunia Kuno. Jika dia bertindak sendiri, harta karun dan teknik rahasia yang diperolehnya akan menjadi miliknya. Jika dia bertindak bersama anggota suku manusia surgawi atau murid inti istana surgawi, dia mungkin tidak akan mendapatkan harta karun dan teknik rahasia apapun. Dengan kepribadian pihak lain yang sombong, itu sangat mungkin terjadi. Menurut informasi, ada banyak peninggalan kuno di dunia dalam istana dewa kuno yang agung. Banyak keterampilan rahasia yang tertinggal di peninggalan kuno ini, dalam bentuk jimat giok atau diukir di prasasti batu kuno. Lu Ming mengingat kembali informasi yang diterimanya dari para tokoh terkemuka di istana surgawi. Jika dia ingin menemukan keterampilan rahasia, dia harus menemukannya dari reruntuhan kuno ini. Namun, reruntuhan kuno ini semuanya berbahaya. Ada beberapa susunan dan jebakan, dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Sambil merenung, ia terbang mencari reruntuhan kuno. Dunia ini sangat luas. Hal ini dapat dilihat dari rune rahasia di luarnya. Dengan 3000 keterampilan rahasia kuno sebagai intinya, masing-masing keterampilan rahasia itu sebesar planet. Dengan begitu banyak rune rahasia yang menutupi dunia ini, dapat dilihat betapa luasnya dunia ini. Lu Ming terbang selama 3 hari berturut-turut dan tidak menemukan satu pun makhluk hidup di dunia ini. Pada hari keempat, Lu Ming akhirnya melihat sebuah kota. Dari kejauhan tampak berbagai macam makhluk hidup keluar masuk kota, sehingga kota menjadi sangat ramai. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Dia merenung sejenak lalu pergi. Makhluk hidup di dunia ini sangat membenci orang-orang istana surgawi karena istana surgawi telah menghancurkan istana dewa kuno yang agung. Jika dia ditemukan, pasti akan terjadi pertempuran besar, yang akan sangat merepotkan. Lebih baik tidak berhubungan dengan orang-orang di dunia ini. Lu Ming mengambil jalan memutar di sekitar kota dan melanjutkan pencarian situs peninggalan. Tanpa target, pencarian secara membabi buta tentu sangat lambat. Setelah sebulan, Lu Ming akhirnya menemukan apa yang tampak seperti situs warisan. Di tengah-tengah puncak gunung, ada sebuah kol. Di kol, ada banyak bangunan. Bangunan-bangunan ini sudah sangat tua. Sebagian besar sudah runtuh, dan yang terlihat hanya dindingnya yang rusak. Jelaslah bahwa ini adalah reruntuhan kuno. Lu Ming sangat gembira. Setelah mencari sekian lama, ia akhirnya menemukan situs warisan. Ia tidak tahu apa yang akan diperolehnya dari sana. Lu Ming turun dengan penuh harap dan perlahan mulai mencari. Namun, sepertinya waktu telah berlalu terlalu lama dan semuanya telah membusuk. Lu Ming melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Beberapa logam mungkin terlihat utuh, tetapi akan langsung berubah menjadi abu saat disentuh. Beberapa tablet dan jimat giok adalah sama. Akhirnya, Lu Ming tiba di kedalaman situs warisan dan melihat beberapa prasasti batu besar berdiri di tanah. Masing-masing setinggi ratusan kaki. Lu Ming sangat gembira. Dia bisa merasakan jejak spiritualitas dari lempengan batu ini. Ini berarti bahwa lempengan batu ini tidak membusuk dan ini juga membuktikan bahwa lempengan batu ini luar biasa. Menurut petunjuknya, banyak keterampilan rahasia, bahkan keterampilan rahasia kuno, akan terukir pada prasasti batu ini. Di masa lalu, istana dewa kuno telah mengukir keterampilan rahasia ini di loh batu sehingga para pengikutnya dapat memahami dan mengolahnya kapan saja. Lu Ming berjalan tergesa-gesa. Namun, wajahnya langsung menjadi gelap. Prasasti batu itu penuh dengan ukiran. Seolah-olah semua jenis serangan telah meninggalkan bekas pada lempengan batu itu, dan semuanya menjadi kacau. Kerusakan yang sangat parah menyebabkan lempengan batu itu tidak dapat dikenali lagi. Lu Ming mengamati dengan saksama dan sampai pada kesimpulan bahwa seharusnya ada beberapa isi pada prasasti batu itu. Namun, sekarang setelah prasasti itu hancur, isi prasasti batu itu tidak dapat dikenali lagi. Teknik rahasia pada prasasti batu itu telah hancur. Siapa yang melakukan ini? Lu Ming mengerutkan kening dan ekspresinya sedikit jelek. Dilihat dari jejak kehancurannya, itu sudah sangat tua dan sudah bertahun-tahun berlalu. Seharusnya bukan seseorang dari istana surgawi yang datang saat ini. Lu Ming merenung dan sampai pada dua kesimpulan.
Salah satunya adalah 500 tahun yang lalu, orang-orang di Istana Surgawi telah menemukan tempat ini dan mencatat teknik rahasia di prasasti batu. Kemudian, mereka menghapusnya. Kemungkinan kedua adalah makhluk hidup di dunia ini telah menghancurkan teknik rahasia di sini. Apapun yang terjadi, Lu Ming tidak mendapatkan apapun. Lu Ming melihat sekeliling dengan saksama lagi. Setelah memastikan bahwa dia tidak menemukan apapun, dia kemudian berjalan keluar dengan kecewa. Tampaknya akan sangat sulit baginya untuk memperoleh panen besar kali ini. Lu Ming telah lama berharap untuk menemukan ratusan ribu keterampilan rahasia kuno. Dia akan menjadi kaya saat itu. Sekarang, tampaknya dia telah berpikir terlalu banyak. Itu tidak akan semudah itu. Bagaimanapun, itu sudah terlalu lama. Hah! Tiba-tiba, jantung Lu Ming berdebar kencang. Matanya bagai kilat saat ia menatap ke depan. Di depan mereka, ada sekelompok makhluk hidup yang telah mengambil bentuk manusia dan terbang dengan kecepatan tinggi. Hanya dengan pandangan sekilas, Lu Ming tahu bahwa orang-orang ini berasal dari dunia ini. Lu Ming tidak berpikir dan berbalik untuk pergi. Orang-orang di dunia ini memusuhi orang-orang di Istana Surgawi. Terlebih lagi, bertahun-tahun telah berlalu. Siapa yang tahu ahli macam apa yang ada di sana? Lu Ming tidak ingin terlibat dengan mereka. Sayangnya, sudah terlambat. Pihak lain sudah melihat Lu Ming. Begitu Lu Ming berlari, pihak lain segera mengejarnya. Seperti yang diharapkan, Lu Ming mengerutkan kening. Dia meningkatkan kecepatannya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, pihak lain juga meningkatkan kecepatannya dan mengejarnya. Ekspresi Lu Ming menjadi gelap. Kau benar-benar berpikir aku takut padamu. Lu Ming berpikir dalam hati. Ia tiba-tiba berhenti dan mundur, bukannya maju. Ia mengaktifkan formula karakter pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 6 kali lipat. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya cemerlang dan ia terus-menerus meninju. Ledakan-ledakan-ledakan. Sebuah kekuatan tinju yang mengerikan menembus kehampaan dan menuju ke arah makhluk-makhluk itu. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, kekuatan serangannya terlalu mengejutkan dan menakutkan. Makhluk hidup di dunia ini mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Hati-hati, sembunyi di belakangku. Salah satu lelaki tua berambut putih itu meraung. Tubuhnya yang awalnya layu dengan cepat berubah menjadi seekor kera putih besar. Ia melambaikan telapak tangannya dan menciptakan tirai cahaya, melindunginya dan makhluk-makhluk lain di tengah. Ledakan-ledakan-ledakan. Serangkaian ledakan terdengar saat kekuatan tinju Lu Ming membombardir layar cahaya yang didirikan oleh si kera putih. Layar cahaya bergetar terus-menerus, dan tubuh si kera putih juga bergetar hebat. Ia mundur beberapa langkah, tetapi pada akhirnya, ia masih berhasil memblokir kekuatan tinju Lu Ming. Kaisar Dewa. Kaisar Dewa tingkat pertama. Tatapan mata Lu Ming berkedip sedikit. Saat kera putih menyerang, Lu Ming dapat merasakan bahwa kera itu sangat kuat. Ia adalah eksistensi di alam surgawi. Jika dia tidak berada di alam kaisar surgawi, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan Lu Ming. Namun pihak lain tampaknya kesulitan memblokirnya. Tampaknya keberadaan Tirk surgawi biasa mirip dengan apa yang tercatat dalam buku-buku kuno Istana Surgawi. Lu Ming punya pikiran. Berdasarkan informasi yang dibacanya, kekuatan tempur Kaisar Dewa jauh lebih kuat daripada Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi biasa tidak akan mampu melawan Kaisar Dewa dan akan langsung terbunuh. Bahkan beberapa favorit surga yang paling berbakat pun akan merasa sulit untuk bertarung melawan seseorang yang tingkatannya lebih tinggi dari mereka. Hanya para jenius teratas yang mampu bertarung lintas wilayah di alam Kaisar Surgawi. Misalnya, para kaisar dewa yang dapat bertarung melawan musuh yang 4 tingkat lebih tinggi dari mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 4119 Bahasa Indonesia. Bab 4119, Menekan Kaisar Dewa. Hanya para jenius teratas di alam Kaisar Surgawi yang dapat bertarung melawan lawan yang 4 tingkat lebih tinggi dari mereka, yang dapat bertarung melawan Dewa Kaisar biasa tingkat pertama saat mereka berada di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Terlebih lagi, itu bukanlah sebuah kemenangan. Dia hanya mampu bertahan dan nyaris tidak mampu bertahan. Dia mampu bertahan di hadapan Dewa Kaisar,
tetapi itu bukanlah sebuah kemenangan. Dari sini terlihat betapa besarnya kesenjangan itu. Perlu diketahui bahwa di alam Kaisar Surgawi, perbedaan satu tingkat dapat menghancurkan dan membunuh dalam hitungan detik. Perbedaan antara alam Kaisar Surgawi dan puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9 adalah total 4 tingkat. 4 Kaisar Dewa, orang bisa bayangkan betapa besarnya kesenjangan itu. Dengan celah yang begitu besar, para Kaisar Dewa tingkat 9 puncak biasa seperti bayi ketika berhadapan dengan Dewa Kaisar. Mereka tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan akan terbunuh dalam jumlah besar. Ini juga merupakan alasan mengapa para kandidat dalam daftar kebanggaan surga alam semesta semuanya adalah para jenius yang mengerikan yang dapat bertarung 4 tingkat di atas mereka di alam Kaisar Surgawi. Mereka juga dinilai berdasarkan poin ini. Mereka yang dapat dimasukkan dalam daftar pahlawan alam semesta, ketika mereka berada di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9, hampir tidak dapat melawan Dewa Kaisar biasa dengan kekuatan tempur mereka sendiri. Dalam kasus ini, tidak ada senjata pemusnah massal. Setelah para kesayangan surga itu menggunakan senjata pamungkas mereka, kekuatan tempur mereka akan menjadi lebih mengerikan lagi. Itulah sebabnya ketika dia berpartisipasi dalam penilaian prajurit surga, orang-orang mengira lautan darah suku darah seharusnya pergi ke wilayah tingkat 3 dan bukan wilayah tingkat 2. Changming si jubah merah adalah salah satu kandidat untuk daftar kebanggaan surga di alam semesta. Dia berada di level ke-7 alam Kaisar Surgawi. Dengan kekuatan tempurnya sendiri, dia tentu saja bukan tandingan Tirk Surgawi. Namun, dengan senjata pembunuhnya, dia dapat bersaing dengan Tirk Surgawi. Namun, ketika Luming berada di tahap ke-7 alam Kaisar Surgawi, ia dapat bersaing dengan Kaisar Surgawi biasa dengan kekuatan tempurnya sendiri. Selain itu, ia tidak berhasil bersaing dengan mereka tetapi memiliki sedikit keunggulan. Kekuatanmu. Setelah si kera putih terlempar ke belakang, ia menatap Luming dengan mata terbelalak, memperlihatkan keterkejutan yang mendalam. Kaisar Surgawi tingkat ke-7 benar-benar dapat memaksanya mundur. Kekuatan tempur seperti itu terlalu mengerikan. Dia bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Itu belum pernah muncul sebelumnya di dunia kuno. Membunuh. Luming berteriak dingin, niat membunuhnya meningkat. Itu hanyalah Dewa Kaisar biasa. Luming dapat mengatasinya. Jika dia menggunakan senjata pembunuhnya, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Melalui pengalaman 100 tahun di alam semesta yang gelap dan kemudian mengubah hasil dari pengalaman 100 tahun itu menjadi kekuatan tempur Luming telah meningkat secara dramatis. Tanpa disadarinya, ia tidak lagi menganggap serius Kaisar Dewa tingkat pertama yang biasa. Begitu dia selesai berbicara, mutiara angin yang ganas muncul di tangannya. Dia siap untuk mengeluarkan kekuatan di dalam dan membunuh semua orang ini. Tunggu sebentar, kami tidak punya niat jahat. Kera putih raksasa itu meraung. Ya, kami tidak punya niat jahat. Jangan salah paham. Seorang wanita muda di belakang si kera putih juga memanggil. Tidak ada niat jahat. Lalu mengapa kau mengejarku tadi? Luming berkata. Dia tidak segera melancarkan serangan. Sejujurnya, dia tidak merasakan adanya niat membunuh dari pihak lain. Dia tidak merasakan niat membunuh sejak pihak lain mengejarnya. Ini juga merupakan alasan mengapa Luming tidak melanjutkan serangan. Teman kecil, ini salah paham. Kamu langsung lari begitu melihat kami, dan kami pikir ada sesuatu yang terjadi, jadi tanpa sadar kami mengejarmu. Kata si kera putih. Benar, kami mengejarmu karena kami ingin bertanya mengapa kau lari saat melihat kami. Tunggu, auramu. Saat wanita muda itu berbicara, matanya tiba-tiba melebar. Dia tampak sangat penasaran dan menatap Luming. Auramu, kau bukan makhluk hidup dari dunia kuno. Kemudian, wanita muda itu berseru kaget. Matanya terbelalak dan dia menatap Luming dengan rasa ingin tahu yang besar. Dalam sekejap, tubuh Luming memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Tampaknya pihak lain telah mengetahui identitasnya dan mungkin akan melakukan tindakan selanjutnya. Dia bukan seorang ahli yang akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia berencana untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Tunggu sebentar, kami tidak punya niat buruk terhadapmu.
Merasakan niat membunuh Lu Ming, kera putih raksasa itu berteriak lagi. Hehe, Lu Ming tidak akan mempercayainya. Informasi yang diberikan oleh Istana Surgawi sangat rincin. Makhluk hidup di dunia ini membenci Istana Surgawi karena mereka telah menghancurkan Istana Dewa Kuno yang agung. 500 tahun yang lalu, ketika makhluk hidup di dunia ini melihat orang-orang di Istana Surgawi, mereka akan berteriak untuk membunuh dan mengejar mereka tanpa henti. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki niat jahat? Astaga, Lu Ming langsung mengeluarkan hembusan angin kencang dari mutiara angin ganas. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, angin kencang yang ditarik keluar dari mutiara angin kencang itu berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Angin menderu kencang, dan udara berubah menjadi kacau. Pemandangan itu sangat mengerikan. Wajah makhluk hidup di dunia kuno berubah sangat jelek. Kalian, mundur. Kera putih raksasa itu meraung. Wajahnya sangat serius karena ia merasa serangan ini begitu mengerikan hingga dapat mengancam nyawanya. Dia meraung keras dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia membuka mulutnya dan sebuah perisai terbang keluar dari mulutnya. Perisai itu sangat besar dan menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, dia mendorong dengan kedua tangannya, lalu sebuah perisai cahaya muncul, menutupi bagian depan. Saat dia meletakkan pembelaannya, badai yang menderu sudah melanda. Ledakan. Dengan dua ledakan berturut-turut, tubuh si kera putih bergetar hebat. Tubuhnya yang menjulang tinggi terpental ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Ia memuntahkan seteguk darah. Setelah Lu Ming menggunakan mutiara angin kencang, kemampuannya telah sepenuhnya melampaui kemampuannya. Dia terluka dalam satu gerakan. Tidak, aku bersumpah demi hakikat hidupku bahwa kami sungguh tidak bermaksud menyakitimu. Wajah wanita muda itu berubah pucat, tetapi dia masih melangkah maju dengan keras kepala, menatap Lu Ming. Oh, Lu Ming tidak melanjutkan serangannya. Dia berhenti dan berkata, baiklah kalau begitu. Kau bisa bersumpah atas sumber kehidupanmu. Lu Ming bukanlah orang yang haus darah. Jika pihak lain tidak memiliki niat jahat, dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Jika pihak lain benar-benar berani bersumpah demi sumber kehidupannya, itu akan membuktikan bahwa ia benar-benar tidak mempunyai niat jahat. Tentu saja, jika pihak lain tidak berani, dia akan langsung menyerang tanpa sedikit pun belas kasihan. Aku bersumpah. Saya juga bisa bersumpah. 7 hingga 8 makhluk hidup di dunia kuno sama sekali tidak ragu. Mereka semua bersumpah atas nama sumber kehidupan mereka bahwa mereka tidak memiliki niat jahat terhadap Lu Ming. Jika mereka berbohong kepadanya, sumber kehidupan mereka akan segera dihancurkan. Bahkan kera putih raksasa telah bersumpah. Dia benar-benar mengumpat. Lu Ming merasa agak aneh. Orang-orang ini tahu bahwa dia berasal dari dunia luar, tetapi mereka tidak punya niat buruk terhadapnya. Itu tidak sesuai dengan informasi yang diberikan Istana Surgawi kepada mereka. Namun, mereka yang bisa bersumpah demi sumber kehidupan mereka biasanya tidak salah. Lu Ming menyimpan mutiara angin kencang dan aura di tubuhnya tertahan. Ada alasan lain mengapa dia tidak membunuh orang-orang ini. Terlalu lambat untuk mencari reruntuhan sendirian, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Namun, jika dia mendapat bantuan dari orang-orang dari dunia ini, segalanya akan jauh lebih mudah. Kaisar Naga Abadi Chapter 4120 Bahasa Indonesia. Bab 4120, semuanya hancur. Melihat niat membunuh dan aura Lu Ming telah terkendali, kera putih raksasa, wanita muda, dan yang lainnya diam-diam menghela napas lega. Tekanan yang diberikan Lu Ming tadi terlalu kuat. Namun, wanita muda itu mengedipkan matanya dan mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang langka. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut dan hati-hati, "Kamu, apakah kamu benar-benar dari dunia luar?" Pada saat yang sama, yang lain juga memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. "Benar sekali, aku bukan dari dunia ini." Setelah jeda, Lu Ming melanjutkan, "Karena kamu tahu aku bukan dari dunia ini, kamu tidak punya niat untuk membunuhku. Tidakkah kamu ingin membunuhku?" Lu Ming menyuarakan keraguannya karena ini tidak sejalan dengan informasi yang diberikan oleh Istana Surgawi. "Mengapa aku harus membunuhmu?" Wanita muda itu mengedipkan matanya.
Dia bahkan lebih bingung daripada Lu Ming. Kera putih raksasa itu merenung sejenak dan berkata, konon katanya nenek moyang dunia kuno yang agung dan dunia luar adalah musuh bebuyutan. Nenek moyang dunia kuno yang agung semuanya dibunuh oleh makhluk-makhluk dari dunia luar. Namun, itu hanyalah legenda. Tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau tidak. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Lu Ming akhirnya mengerti. Terlalu banyak waktu telah berlalu, totalnya 500 tahun bintang. Apa konsep 500 tahun bintang? Itu setara dengan bintang yang berjalan 500 kali dari kelahirannya hingga kehancurannya. Itu terlalu lama. Sudah begitu lama hingga dia lupa segalanya. Ini termasuk permusuhan antara Istana Surgawi dan Pengadilan Surgawi kuno yang agung. Setelah sekian lama, dunia kuno yang agung telah lama melupakan permusuhan antara Istana Surgawi dan Pengadilan Surgawi kuno yang agung. Banyak orang bahkan belum pernah mendengar tentang permusuhan antara Istana Surgawi dan Pengadilan Surgawi kuno yang agung. Bahkan jika beberapa orang pernah mendengarnya, mereka hanya akan menganggapnya sebagai legenda. Lu Ming tahu bahwa dia terlalu khawatir. Tampaknya meskipun makhluk hidup di dunia kuno tahu bahwa mereka berasal dari dunia luar, mereka hanya ingin tahu dan tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Setelah memahami hal ini, kewaspadaan Lu Ming sedikit menurun. Namaku Seng Qiao, siapa namamu? Pada saat ini, wanita muda itu bahkan lebih berani. Dia diam-diam berjalan ke arah Lu Ming dan bertanya. Penggembala awan, kata Lu Ming. Mu Yun, bagaimana kamu bisa masuk? Konon katanya orang-orang dari dunia luar datang ke dunia kita di masa lalu yang jauh. Kupikir itu hanya legenda, tapi aku tidak menyangka ternyata benar-benar ada dunia lain di luar dunia kita. Seng Qiao merasa bahwa Lu Ming tidak memiliki niat membunuh dan menjadi lebih berani. Dia tampaknya telah membuka kotak obrolan dan mengajukan beberapa pertanyaan terus-menerus. Merindukan. Kera putih raksasa sedikit khawatir kalau Lu Ming akan menjadi agresif dan menyerang. Meskipun dia berada di ranah Kaisar Surgawi dan Lu Ming hanya di ranah Kaisar Surgawi, dia tetap takut di hadapan Lu Ming, seorang Kaisar Surgawi. Dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Aku di sini untuk sebuah misi. Aku ingin menemukan beberapa reruntuhan kuno di sini. Bisakah kau mengantarku ke sana? Aku bisa memberimu hadiah. Lu Ming berkata, mengungkapkan tujuannya. Mencari reruntuhan kuno. Tidak heran kau muncul di sana sebelumnya. Serahkan saja urusan mencari reruntuhan kuno itu padaku. Aku tahu banyak reruntuhan kuno, tetapi mungkin tidak ada yang kau cari. Kata Seng Qiao, itu bukan masalah, bawa saja aku ke sana. Kata Lu Ming. Mereka segera berangkat. Seng Qiao, si kera putih raksasa, dan yang lainnya membawa Lu Ming ke relik kuno berikutnya. Nona, bolehkah kami membawanya seperti ini? Dia kan dari dunia luar. Bagaimana kalau dia punya niat jahat? Dalam kegelapan, kera putih raksasa mengirim pesan kepada Seng Qiao. Jangan khawatir, Paman Yuan. Aku bisa merasakan bahwa Mu Yun tidak punya niat jahat terhadap kita. Dia hanya bertindak untuk membela diri. Tidak perlu khawatir. Aku sangat ingin tahu seperti apa dunia luar. Aku bisa bertanya kepadanya tentang hal itu. Seng Qiao menjawab dengan telepati. Kera putih raksasa itu mendesah dalam hatinya. Ia tahu betul watak Seng Qiao. Begitu ia memutuskan, sulit untuk mengubahnya. Ia hanya bisa mengikuti Seng Qiao dari dekat. Jika Lu Ming punya niat jahat, ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Lu Ming. Seng Qiao mengobrol dengan si kera putih secara rahasia. Dia kemudian menatap Lu Ming dan mulai mengobrol dengannya. Itu tidak lebih dari sekadar menanyakan situasi dunia luar. Lu Ming memberikan pengantar singkat. Meski hanya perkenalan biasa, Seng Qiao, kera putih raksasa, dan yang lainnya tercengang. Alam semesta purba yang kuno dan luas membuat Seng Qiao dan yang lainnya merindukannya. Aku tidak menyangka dunia luar begitu luas. Tapi mengapa tidak ada seorang pun dari dunia kuno yang agung yang pernah bisa pergi? Bahkan Kaisar Agung yang paling kuat pun tidak dapat menembus penghalang dunia. Apakah dunia kita terlalu rendah? Seng Qiao bergumam pada dirinya sendiri, kesedihan dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Dia benar-benar ingin keluar dan melihat dunia luar,
Tetapi sayangnya, orang-orang di dunia ini tampaknya tidak dapat pergi. Kaisar Agung. Dia seharusnya menjadi kaisar dewa, kan? Hati Lu Ming tergerak. Kemudian, dia melanjutkan obrolannya dengan Seng Qiao. Memiliki seseorang yang memimpin jalan memang berbeda, dan mereka segera tiba di reruntuhan lain. Reruntuhan itu tersembunyi di bawah tanah, jadi mereka masuk tanpa halangan apapun. Hal ini membuat Lu Ming sangat bingung. Menurut informasi yang diberikan oleh Istana Surgawi, reruntuhan ini penuh dengan segala macam formasi dan jebakan, yang sangat berbahaya. Sebelum mereka masuk, petinggi Istana Surgawi telah berulang kali memperingatkan mereka agar berhati-hati. Namun sekarang, Lu Ming telah menemukan 2 situs warisan berturut-turut dan semuanya berjalan lancar. Dia tidak menemui orang, formasi, atau jebakan yang berbahaya. Itu sangat aman. Akan tetapi, seperti halnya di reruntuhan, dia tidak menemukan apapun. Reruntuhan ini terlalu kuno. Bahkan jika ada sesuatu di dalamnya, semuanya telah diambil atau membusuk, tidak meninggalkan apapun. Kata Seng Qiao. Lu Ming terdiam dan terus berjalan masuk lebih dalam ke situs peninggalan itu. Di kedalaman reruntuhan, mereka menemukan ruangan rahasia. Ini lagi. Keempat dinding ruangan rahasia ini penuh goresan. Dapat dilihat bahwa seharusnya ada sesuatu di dinding batu itu. Ada beberapa pola atau kata-kata yang terukir di sana, tetapi semuanya hancur. Mustahil untuk membedakan isi asli dinding batu itu. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Dia telah menemukan prasasti batu atau tembok yang tampaknya diukir dengan teknik rahasia di 2 reruntuhan, tetapi semuanya hancur dan tampak kabur. Seharusnya ada kata-kata di dinding batu ini, kan? Bagaimana bisa rusak? Tahukah kamu siapa yang menghancurkannya? Apakah kata-kata itu berasal dari dunia kunomu? Lu Ming adalah Seng Qiao dan sisanya. Saya tidak yakin. Seng Qiao menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, bukan hanya di sini. Hampir semua reruntuhan yang diduga memiliki pola atau kata-kata di atasnya telah hancur. Semua reruntuhan. Lu Ming terkejut.